Mari berdoa. Ya sumber sukacita kami, ya sumber segala hikmat, gembirakanlah hati kami, sukacitakanlah kami, dan penuhilah kami dengan hikmat surga, yaitu firman dan kebenaran-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan firman yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam 2 Samuel 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi 2 Samuel 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, yang oleh lembaga Alkitab diberi judul Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka bergemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam keadaan itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Salam kasih penuh berkat dari Dia yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Mari sama-sama
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Diberkati jemaat dan pelayan khusus kolom 10 yang telah menaikkan pujian kepada Tuhan yang baik itu. Politik bukan hanya sekedar siasat dan intrik, tetapi juga sebuah taktik. Saudara, tokoh yang disorot oleh firman Tuhan di saat ini, tetapi juga yang akan menjadi perenungan di minggu berjalan ini adalah Absalom. Absalom adalah anak ketiga dari Raja Daud dengan istrinya Maakah dari kerajaan Gesur. Ia berniat merebut kedudukan ayahnya Daud sebagai raja. Absalom adalah seorang pembunuh, sebab ia membunuh kakaknya yang pertama, Amnon. Namun, setelah ia melarikan diri ke kerajaan Gesur, kerajaan dari ibunya, Raja Daud ayahnya merindukan dia. Dan karena itu Daud memberi belas kasihan dan memanggil pulang kembali sang anak Absalom kembali ke Yerusalem, ke istana Daud. Saudara, apakah taktik yang dilakukan oleh Absalom yang bisa kita lihat dari pembacaan ini? Yang pertama di ayat 1, yaitu ia membentuk pengawalan yang ketat, dan karena itu ia tidak beda jauh dengan sang ayah atau Raja Daud. Ayatnya yang pertama mencatat bahwa Absalom menempatkan kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Dan karena itu ia punya pasukan pengawalan khusus. Yang kedua, taktik dari Absalom adalah ia berhasil mencuri hati orang-orang Israel dengan pencitraan. Bagaimana caranya? Itu dicatat dalam firman Tuhan yang pertama ayatnya yang kedua, yaitu ia menyapa orang-orang yang datang ke istana raja dengan ramah. Yang kedua, ayat 3, yaitu ia menyatakan solidaritas kepada orang-orang yang mempunyai masalah. Lalu yang ketiga, di ayatnya yang keempat, Absalom menjanjikan akan menolong mereka jika ia menjadi hakim. Dan yang keempat, di ayatnya yang kelima, Absalom mengulurkan tangan kepada orang-orang yang datang ke istana raja lalu mencium mereka. Dan yang kelima, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9, ia berdusta kepada ayahnya. Karena ia berkata di situ, ayah, aku akan pergi ke Hebron untuk membayar kasarku, sebab ketika aku di pelarian di Gesur, aku berdoa, ketika aku dipanggil kembali, aku akan membayar kasarku. Tetapi itu hanyalah sebuah dusta. Dan yang terakhir, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12, Absalom mempersiapkan segalanya dengan sangat berat. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati,
tetapi juga kita akan memilih DPD RI, DPR RI, dan Presiden juga Wakil Presiden. Apa pesan firman Tuhan kepada kita sebagai warga gereja Masehi di Minahasa, khususnya Jemaat Gemim Lahai Roi Malalaya? Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama adalah sebagai warga gereja, agar kita tidak mudah ikut dalam persepakatan, dalam persekongkolan dengan menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita bohong seperti yang dilakukan oleh Absalom ketika ia berkata kepada orang-orang raja dan orang-orang yang ada di dalam istana, tidak dapat membantu kalian, hanya aku. Karena dengan demikian akan memecah belah persatuan. Saudara, di dalam rumah kita boleh berbeda pilihan, tetapi torang tetap satu keluarga, torang tetap basudara, torang satu jemaat Gemim Lahai Roi Malalaya. Itu pesan firman yang pertama. Pesan firman yang kedua, tetaplah mawas diri, karena orang baik belum tentu benar. Lihat Absalom, dia sangat baik, tetapi dia bukan orang benar. Orang-orang benar itu pasti baik. Jadi mari kita lihat mereka dari integritas diri dan pemberian diri di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, tapi juga bergereja. Dan yang ketiga, saudara, pesan firman Tuhan kepada kita di saat ini adalah naiklah tangga tanpa harus menjatuhkan orang lain. Amin.